Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah evolusi yang hari ini akan menjelaskan materi mengenai evolusi vertebrata yang di dalamnya mencakup kelas Pisces, amfibi, reptil, aves dan juga mamalia. Anggota dari kelompok 6 ini yang pertama ada Agung Nugraha dengan NIM 11920600004. Kemudian Elsa Amelia dengan NIM 11920600031 dan terakhir Genia Ulia dengan NIM 11920600039. Kita akan membahas mengenai asal mula evolusi vertebrata. Ternyata evolusi vertebrata ini muncul pertama kali dari kordata yang ada pada zaman Kambrium, di mana seorang ahli paleontologi menemukan fosil ikan pertama yang berusia 530 juta tahun yang lalu, di mana film kordata ini dibagi menjadi 4 subfilum. Yang pertama ada hemichordata, kemudian urochordata, cephalochordata, dan juga vertebrata. Nah, vertebrata ini dibagi lagi menjadi dua kelas super besar. Yang pertama ada superkelas Pisces, yang kedua ada superkelas Tetrapoda, yang dimana di dalamnya terdapat amfibi, aves, reptil, dan juga mamalia. Pada 360 juta yang lalu, beberapa hewan sirip berdaging berevolusi menjadi tungkai dan kaki tetrapoda. Pada dasarnya, semua vertebrata ini memiliki anatomi berupa ikan. Kemudian tetrapoda pindah ke daratan pada zaman Devon. Pada zaman ini, sumber air secara bertahap mengering menjadi sebuah daratan. Banyak spesies yang punah pada zaman ini sehingga menimbulkan kompetisi untuk mendapatkan oksigen terlarut di dalam air. Nah, dengan kejadian seperti ini, insang menjadi tidak efisien sehingga vertebrata primitif mengembangkan paru-paru primitifnya, misalnya pada kelas ikan bertulang rawan. Kelompok hewan ini mengalami diversifikasi yang sangat cepat, di mana fosil vertebrata purba yang paling primitif yaitu Hycoitis erakunensis. Hewan ini sudah memiliki susunan tubuh vertebrata, yaitu notochorda, tulang belakang sederhana, kepala, dan juga ekor. Dan ternyata vertebrata itu masuk ke dalam kelompok Craniata karena hewan-hewan yang termasuk ke dalam vertebrata sudah memiliki tulang tengkorak, atau dapat dikatakan bahwa semua hewan yang masuk ke dalam kelas vertebrata sudah memiliki otak dan ukurannya relatif besar serta dilengkapi dengan tulang kranium. Dapat kita lihat ada beberapa gambar yang menjelaskan mengenai waktu geologi beserta catatan fosil yang terjadi pada evolusi vertebrata ini. Kita masuk ke evolusi yang pertama, yaitu evolusi Pisces, di mana ternyata evolusi Pisces ini terbagi ke dalam 4 kelas. Yang pertama ada kelas Agnatha, di mana vertebrata pertama kali ditemukan sebagai fosil yaitu ikan taberahang. Saat ini ikan primitif pada kelas Agnatha yang masih hidup yaitu lempir dan juga ikan hag. Nah, evolusi Agnatha menjadi Gnatostomata ditandai dengan ada tidaknya rahang. Dari adanya pencarian makanan ikan taberahang ini menghasilkan evolusi ikan berahang. Selanjutnya yang kedua yaitu kelas Placodermi. Pada saat ini seluruh organismenya sudah punah. Ciri pada kelas ini yaitu memiliki rahang dan sirip yang berpasangan. Catatan fosil menyatakan atau menggambarkan adanya radiasi adaptif yang ekstensi dari ikan ini pada zaman Devon. Nah, beberapa ada yang punah dan ada beberapa juga yang menghasilkan garis keturunan. Yang menghasilkan garis keturunan ada 2 kelas besar, yaitu ikan tulang rawan dan juga ikan tulang sejati. Yaitu kelas Chondrites atau ikan tulang rawan, di mana ikan ini yang paling awal muncul yaitu ikan hiu yang memiliki 2 rahang yang berkembang
dari lengkungan insang yang disebut spirakel. Nah, kerangkanya terdiri dari tulang rawan dan bukan dari tulang keras. Yang keempat merupakan kelas Osteichthyes, di mana merupakan ikan tulang sejati yang mengatasi masalah kekeringan dengan mengembangkan faring yang berfungsi sebagai paru-paru primitifnya. Nah, semua ini terjadi pada zaman Devon yang dikenal juga sebagai zaman ikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang amfibi dan juga reptil. Evolusi amfibi diawali dengan ditemukan tetrapoda berupa ikan berkaki 4 yang merangkak keluar dari laut dangkal 400 juta tahun yang lalu dan bernafas dengan paru-paru primitif. Penemuan ini diyakini sebagai amfibi sejati. Tahap larva pada katak disebut kecebong. Biasanya merupakan herbivore akuatik dengan insang, sistem urat sisi yang menyerupai vertebrata akuatik, dan ekor yang panjang dan bersirip. Selama metamorfosis yang menuju ke kehidupan kedua, kecebong mengembangkan kaki, paru-paru, sepasang gendang telinga eksternal, dan sistem pencernaan yang teradaptasi untuk cara makan karnivor. Dalam waktu yang sama, insang menghilang pada sebagian besar spesies. Penyebaran reptil sudah berlangsung pada akhir zaman Carboniferous. Kemunculan reptil berhubungan dengan iklim, kondisi, biologis, dan perubahan yang terjadi di akhir zaman Carboniferous. Zaman Devon atas dan Karbon bawah merupakan reptil dan vertebrata yang lebih tinggi berkembang dari amfibi tertua yang disebut Labyrinthodontia. Bukti fosil merupakan Labyrinthodonts sebagai satu dari subkelas Eryops pada Labyrinthodontia memiliki praeperculum sebagai gigi, sedangkan pada ikan praevel sebagai tempat melekat tutup insang. Reptil awal memiliki banyak kesamaan dengan Labyrinthodonts amfibi, lebih daripada dengan kelompok lain hewan. Ada kesamaan dalam tengkorak, gigi, tulang, dan lain-lain. Zaman karbon dan Perm, reptil yang muncul dapat dibagi menjadi Anapsida, yaitu tengkorak tanpa lubang di belakang kepala, Euryapsida, yaitu sebuah lubang dibatasi postfrontal. Yang ketiga itu Diapsida, yaitu dua lubang di belakang kepala. Yang terakhir itu Synapsida, sebuah lubang di belakang kepala dibatasi postorbitals dan squamosum. Keempat variasop tengkorak dasar menunjukkan mekanisme evolusi berawal dari satu jenis, yaitu Labyrinthodontia sebagai nenek moyang reptil yang paling primitif. Pada awal perbedaan seperti mirip, tapi lama-kelamaan berkembang menjadi kelompok yang berbeda-beda. Untuk yang keempat yaitu Aves, burung dan fosil reptil mengidentifikasikan bahwa burung tergolong ke dalam kelompok Saurischia bipedal yang disebut Theropoda. Pada 1990, para ahli paleontologi menggali banyak fosil teropod berbulu yang mengungkapkan asal-usul burung. Beberapa spesies dinosaurus berkerabat dekat dengan burung-burung yang memiliki bulu dengan helaian halus, dan terdapat lebih banyak spesies yang memiliki bulu berfilamen. Temuan semacam itu mengimplikasikan bahwa bulu telah dievolusikan jauh lebih lama. Sekitar 150 juta tahun lalu, teropoda berbulu telah berevolusi menjadi burung. Archaeopteryx yang ditemukan di Jerman pada 1861 tetap merupakan burung tertua yang diketahui. Burung ini memiliki sayap berbulu namun masih mempertahankan karakter-karakter nenek moyang seperti gigi, jari, bercakar pada sayap, dan ekor yang panjang. Archaeopteryx terbang dengan baik pada kecepatan tinggi namun tidak seperti burung masa kini. Secara ekologi, ordo pada Aves terbagi menjadi beberapa kelompok. Burung-burung yang hidup di tanah antara lain ordo Casuatiformes, Agaroformes, dan Galliformes. Nah, untuk yang terakhir yaitu mamalia. Zaman Trias 20 juta tahun lalu, Jan Kies berpendapat mamalia muncul pada masa yang lebih tua berdasarkan fosil yang menunjukkan keanekaragaman yang berarti saat 200 juta tahun lalu. Nenek moyang mamalia berasal dari Therapsida yang merupakan hewan kecil yang aktif makanannya terdiri atas insekta. Kemampuan yang aktif ini berhubungan dengan kemampuan untuk memelihara suhu tubuh yang tetap.
Berkaitan pula dengan perkembangan jantung beruang 4 dan pemisahan dari peredaran darah, oksigen, dan sistemik. Mamalia yang paling awal bertelur seperti moyang reptilia. Anaknya setelah menetas diberi makan dengan susu yang disekresikan oleh kelenjar dalam kulit induknya. Mamalia yang paling awal berlangsung mulai beberapa jalur yang berbeda. Ada 3 kelompok yang masih hidup sampai sekarang. Yang pertama monotremata, yaitu mamalia bertelur. Yang kedua marsupialia, yaitu mamalia berkantung. Dan yang terakhir mamalia berplasenta. Untuk kesimpulan pada materi kali ini, evolusi artinya perubahan dalam bentuk dan tingkah laku organisme antar generasi ke generasi. Evolusi vertebrata dimulai dari evolusi chordata yang pertama kali ditemukan sebagai fosil adalah ikan tabrahang Ostracodermi. Selanjutnya hewan tersebut terus berevolusi sebagai bentuk adaptasinya. Kelas yang pertama kali muncul adalah Pisces yang berevolusi hingga muncul amfibi. Amfibi adalah vertebrata pertama yang mampu hidup di darat, yang selanjutnya berevolusi muncullah reptil. Reptil bersayap diduga nenek moyang Aves dan berakhir muncullah kelas mamalia sebagai kelas yang berevolusi di hewan vertebrata. Dan pemaparan materi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.